Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita percaya hari ini Tuhan memberikan kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, perkenanan yang baru, menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk terus setia mengikut Tuhan di dalam roh dan kebenarannya. Pada pagi hari ini saya akan membawakan satu tema firman Tuhan yang saya kasih judul Gagal, bagian dari perjalanan menuju sukses. Kita semua pernah mengalami kegagalan dalam hidup, baik di dalam karir, hubungan, atau bahkan dalam hal-hal yang kecil. Namun, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Jika kita terus merespon, mempelajari, dan memperbaiki diri, serta mempercayakan hidup pada Tuhan, itu adalah kunci untuk mencapai kesuksesan yang sebenarnya. Ada satu lagu lama yang senantiasa kita nyanyikan dan tidak pernah terlupakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat ini mengingatkan bagi setiap kita bahwa kita mengalami kegagalan dalam hidup. Tetapi Tuhan Yesus selalu ada untuk memimpin setiap langkah kita. Bahkan ketika kita mengalami hal yang buruk sekalipun, Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Lalu apa arti daripada gagal? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gagal memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja, sehingga gagal dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Gagal, verba atau kata kerja, tidak jadi artinya. Contohnya tahun ini panen gagal, artinya tidak jadi panen, tidak berhasil, tidak tercapai maksudnya. Contohnya keinginannya untuk menjadi juara gagal, artinya tidak berhasil mencapai apa yang diinginkannya. Berikut kita melihat contoh kegagalan dalam kehidupan tiga tokoh Alkitab yang mengalami kegagalan dan bagaimana mereka berhasil bangkit dari kegagalannya. Musa adalah seorang pemimpin besar dalam sejarah Israel. Namun, ia juga mengalami kegagalan dalam hidupnya. Saat Musa masih muda, ia merasa terpanggil untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Namun usahanya malah membuat situasi semakin buruk dan ia akhirnya melarikan diri ke padang gurun. Namun Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Dan Musa menjadi salah satu pemimpin besar yang tercatat dalam sejarah Alkitab. Kemudian kita akan melihat tokoh yang lain, kisah Daud. Daud adalah seorang raja Israel yang terkenal karena kemenangannya melawan Goliat. Namun, ia juga mengalami kegagalan dalam hidupnya. Saat Daud berkuasa, ia jatuh cinta pada istri orang dan kemudian membunuh suaminya. Hal ini membuat Tuhan sangat marah dan Daud mengalami banyak penderitaan. Namun, Daud kemudian memohon ampun dan menjadi salah satu raja terhebat dalam sejarah Israel. Di dalam Perjanjian Baru kita akan juga melihat satu tokoh, yaitu Petrus. Petrus adalah salah satu murid Yesus yang paling terkenal. Namun ia juga pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Saat Yesus ditangkap dan diadili, Petrus 3 kali menyangkal bahwa ia mengenal Yesus. Meskipun demikian, Petrus kemudian memohon ampun dan menjadi satu pemimpin gereja yang penting dalam sejarah Kristen. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kisah-kisah di atas mengajarkan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Jika kita belajar dari kesalahan dan mempercayakan hidup pada Tuhan, maka kita dapat bangkit dari kegagalan dan mencapai kesuksesan yang sebenarnya. Lalu pelajaran apa yang kita mau ambil pagi hari ini dari yang namanya kegagalan? Yang pertama adalah kesalahan adalah peluang untuk belajar. Kegagalan seringkali disebabkan
oleh kesalahan yang kita lakukan. Namun, kesalahan tersebut juga merupakan kesempatan bagi kita untuk belajar dan memperbaiki diri dengan mempelajari apa yang salah. Kita bisa menghindari kesalahan yang sama di masa depan dan menjadi lebih baik pada hal yang kita lakukan dalam kesalahan itu. Seperti ilustrasi yang saya tampilkan di dalam gambar ini adalah bangunan yang roboh. Mungkin ini ada kesalahan mungkin dari struktur bangunannya atau pondasinya yang tidak kuat sehingga bangunan ini jadi roboh. Artinya ketika bangunan ini akan dibangun kembali, maka kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika membangun pertama kali bangunan ini tidak akan dilakukan dan akan dicari perbaikan-perbaikannya. Mohon izin saya akan menyampaikan satu kesaksian di mana tahun 2008 saya mendapatkan satu kesempatan membuat kesalahan di dalam kehidupan saya bersama dengan suami. Di mana tahun 2008 itu saya mengalami kegagalan di dalam ekonomi, di mana saya menggunakan 7 kartu kredit. 7 kartu kredit yang membuat saya itu jatuh secara ekonomi, di mana kesulitan demi kesulitan datang, di mana penghasilan yang saya dapatkan lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran yang saya lakukan. Tahun 2008 saya mengalami hal yang sangat tidak mengenakan, di mana saya baru melahirkan anak umur 1 tahun, anak kedua saya. Ketika jatuh, ketika benar-benar ekonomi saya jatuh, sampai saya tidak punya uang, sampai anak saya pun harus nggak bisa dikasih susu. Susunya itu saya beli dari susu Campolai. Kalau ada Bapak, mungkin ibu-ibu tahu ya, ada minuman namanya Campolai, pisang susu. Itu yang saya kasih buat anak saya. Apa yang saya lakukan? Saya bersama dengan suami bersepakat datang kepada Tuhan memohon ampun karena kami sudah mengandalkan kekuatan kami sendiri di dalam kehidupan kami. Dan kami berusaha untuk berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, kemudian saya melakukan satu action, satu tindakan bersama dengan suami, di mana saya berdoa kepada Tuhan dan saya ambil 7 kartu kredit yang saya punya itu, saya ambil, saya gunting, saya bilang, Tuhan, saya akan stop semuanya. Saya tidak tahu bagaimana cara membayarnya, tetapi saya akan mengambil langkah iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan gunting kartu kredit saya. Dan 7 kartu kredit saya itu saya masukkan ke toilet. Saya masukkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang saya sisakan hanya belakang kartunya yang 3 angka. Karena itu pasti ditanya. Kalau misalnya saya mengurus segala sesuatu pasti ditanya. Dan apa yang terjadi? Singkat cerita, Tuhan memberikan satu jalan keluar yang luar biasa. Saya mendapatkan satu mujizat yang luar biasa. Ketika itu saya sempat diskusi dengan mami papi saya. Kemudian mami papi saya bilang, ayo coba pinjam ke kantor. Saya bilang tidak, Mi. Saya nggak mau pinjam. Saya hanya mengandalkan Tuhan. Ketika saya ambil satu tindakan memohon ampun kepada Tuhan, Tuhan kasih jalan keluar. Apa yang terjadi? Ketika itu adik dari mami saya yang di Kuningan itu menghubungi saya. Dia bilang, Vi, saya kok, itu istrinya daripada adik daripada mami saya, dan bilang, kok saya itu beberapa hari ini ingat Vivi terus, katanya gitu. Apa kabar? Engkau belum ngasih angpau buat anak Vivi, bilang kayak gitu kan. Coba saya mau minta nomor rekening, katanya gitu. Terus udah gitu, kemudian engkau saya itu, singkat cerita, engkau saya kasih transferan ke saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika saya kan ngomongnya untuk pamper lah, cukup untuk pamper. Kita kan pikir, oh angkanya sekian gitu. Ternyata Tuhan mengirimkan bantuan yang luar biasa pada tahun itu. Sebesar saya waktu saya ditransfer, saya lihat, saya buka hand, waktu itu masih BB ya. Saya buka angkanya nolnya 1, 2, 3,
Ternyata angkanya 20 juta Bapak Ibu Saudara. 20 juta. Ketika saya ditelepon dari kartu kredit yang saya punya, saya cuma bilang begini, nanti tanggal 10 saya akan bayar. Padahal saya nggak tahu duitnya dari mana. Tetapi ketika ada satu langkah iman yang saya ambil bersama dengan keluarga, Tuhan memberikan satu pertolongan yang luar biasa. Dan kemudian sisanya, karena jumlahnya 30 juta, sisanya ada 2 hari kemudian, bos saya yang waktu itu saya masih kerja di salah satu perusahaan di Bandung, yang perusahaan beda dengan yang sekarang, itu mau menghubungi saya, Vi, kamu dapat bonus gitu kan, dapat bonus. Itu pun saya tidak pernah kepikiran Bapak Ibu Saudara. Jadi intinya Tuhan membukakan jalan luar biasa ketika kita melangkah untuk melakukan satu kebenaran. Jadi kesalahan adalah peluang untuk belajar. Makanya kenapa sampai saat ini saya belajar untuk bisa menggunakan hikmat di dalam setiap pengeluaran di dalam ekonomi saya, yang akhirnya Tuhan tambah-tambahkan, yang akhirnya Tuhan memberikan kelegaan, memberikan satu keberhasilan di dalam ekonomi saya. Kemudian yang kedua yang kita mau pelajari dari kegagalan adalah kegagalan tidak mendefinisikan siapa kita. Kegagalan seringkali membuat kita merasa tidak berharga atau gagal sebagai manusia. Namun kegagalan tidak mendefinisikan siapa kita. Kita tetap memiliki potensi dan kelebihan yang unik yang mungkin belum terungkap dalam diri kita. Jangan biarkan kegagalan menentukan identitas kita. Angie, anak saya yang pertama, dari SD kelas 3 sampai SMP mengalami kegagalan dalam prestasi di sekolah. Ternyata waktu dia mau masuk SMA, ketika kita sedang mesbah doa bersama, saya bertanya, kita mau masuk tahun yang baru, apa yang Cici, Dede, kemudian kepada Koaan dan saya, ayo kita mau sama-sama terbuka. Ternyata anak saya mengaku bahwa selama bertahun-tahun dia dapat bullying dari guru. Dia mendapatkan satu perlakuan yang tidak adil. Ketika saya bilang, ayo Ci, mulailah mengampuni guru itu, ingat wajahnya, ayo kita sebut namanya. Dia nggak mau Mami, aku nggak mau Mami, ayo Cici bisa. Akhirnya dia mengungkapkan, dia nangis terus, nangis tuh sampai nangis sampai nangis tuh sampai yang kayak sakit banget hatinya. Kemudian kami berdoakan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika dia masuk SMA, dia berhasil. Ketika lulus SMA, dia berhasil masuk perguruan tinggi negeri, jalur prestasi, masuk ke Unpad jurusan hukum. Dan bukan hanya itu aja, semester kemarin dia mendapatkan IPK 4.00. IPK-nya 4 Bapak Ibu. Dan ini sesuatu hal yang bisa saya tekankan hari ini kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kegagalan itu ada, tidak mendefinisikan siapa kita. Kita mau lihat bahwa di dalam satu ayat, Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Anak saya boleh melalui berbagai macam hal yang saya tidak ketahui sebelumnya, tetapi ketika Tuhan ciptakan dia melalui yang Tuhan simpan di rahim saya bisa melahirkan dia. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa untuk anak-anak saya. Ayat ini mengajarkan kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera bagi kita, dan kita dapat memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kemudian pelajaran dari kegagalan adalah kegagalan membantu kita bertumbuh. Kegagalan bisa menjadi momen yang sangat sulit dan menyakitkan, tetapi juga bisa membantu kita untuk tumbuh menjadi orang yang lebih baik. Dalam menghadapi kegagalan, kita belajar tentang ketahanan, ketekunan, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Ini semua adalah kualitas yang penting untuk sukses di masa depan.
Kita lihat, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita akan melihat satu video di mana ini bisa mewakilkan bagaimana ketika kegagalan itu, ketika kita bangkit dari kegagalan itu akan mendapatkan satu kesempatan menjadi pemenang. Getting a lot of points from her this weekend, and she's just coming by Fondor now in the home stretch, heading into the bell lap. Down. Gordon falling down, gets up quickly, but that's going to cost her. Lucky she wasn't injured. Her teammate just went to the front though, so they may be able to recover from that. And Dornan is flying down the backstretch. She is catching up. She is going to catch Fondor, and she may catch the leader. Wow. But she's got fun. This is a gutsy effort by Donovan. Can she pull it off? She's moving to third. Donovan coming down the stretch from the outside. Donovan coming out strong. Donovan all the way. Donovan. Yes! She did it. Wow. Unbelievable. Wow, dahsyat, luar biasa, hebat. Kita boleh melihat bagaimana seorang pelari ini, dia jatuh, tetapi dia bisa jadi pemenang. Ketika dia bangkit, dia punya keyakinan, dia jadi pemenang. Demikian juga bagi setiap kita. Kita yakin percaya Tuhan memberikan satu kesempatan buat kita jadi pemenang. Ketika kita mengalami kegagalan, kita percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan segalanya indah pada waktunya. Kemudian pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari kegagalan? Kegagalan membutuhkan rasa syukur. Saat kita mengalami kegagalan, mungkin sulit untuk merasa bersyukur. Namun dalam situasi seperti itu kita perlu mencari hal-hal kecil untuk disyukuri. Misalnya kita masih memiliki keluarga atau teman yang mendukung kita, atau kita masih memiliki kesehatan yang baik. Rasa syukur bisa membantu kita melihat sisi positif dari apa yang kita alami, kesulitan apa yang kita alami. Filipi 4 yang ke-6 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kemudian kegagalan membutuhkan ketenangan dan doa. Kegagalan seringkali membuat kita merasa sedih, kecewa, dan bahkan marah. Namun dalam situasi tersebut kita perlu mencari ketenangan dan melakukan doa. Berbicara dengan Tuhan dan meminta bantuannya bisa membantu kita menghadapi kegagalan dengan lebih baik. Dalam situasi sulit, kita perlu ingat bahwa Tuhan selalu bersama kita dan tidak akan meninggalkan kita. Tanggal 3 April kemarin, suami saya, Ko Aan, dan anak saya Alexa mengalami kejadian di mana mobil ditabrak di jalan tol. Menjelang hari libur, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Semua rencana kami batal, untuk pergi berlibur batal. Tetapi ada satu hal yang Tuhan tunjukkan, kenapa mobil kami harus tertabrak di tol itu. Ketika beberapa hari kemudian Tuhan membukakan satu hikmat buat kami. Ketika mobil ditabrak dari belakang, harusnya mobil itu terdorong ke depan, karena begitu kencangnya, karena begitu rusaknya mobil kami. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mobil itu tidak sama sekali bergerak ke depan. Karena kalau bergerak ke depan, ada truk di depan Bapak Ibu Saudara. Di depannya ada bus. Ko Aan mungkin harus masuk ke truk itu dan saya nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi Tuhan memberikan satu mujizat yang luar biasa. Mungkin buat kami gagal untuk berlibur. Buat kami gagal untuk melakukan satu aktivitas yang membuat kami mungkin harus refreshing dari pekerjaan kami. Tetapi apa yang terjadi? Kami harus mengalami ini karena kami punya kesempatan berdoa. Apa yang terjadi Bapak Saudara? Supir yang menabrak kami ternyata belum punya anak 5 tahun. 5 tahun mereka berdoa. Mereka orang Muslim Bapak Ibu Saudara. Dan yang paling anehnya lagi, ADM bengkel yang ditunjuk asuransi merasa juga ketika bertemu dengan saya itu mengungkapkan satu curahan hati. Dan kami bisa berdoa untuk ADM ini. Bayangkan, kalau mobil kami tidak tertabrak, kami tidak bisa berdoa untuk orang-orang ini. Mungkin kegagalan kami ini Tuhan izinkan terjadi supaya kami bisa mendapatkan satu kesempatan berdoa untuk supir dan istrinya
yang sedang menantikan anak dalam pernikahan mereka 5 tahun. Dan ada yang bengkel yang sedang akan istilahnya akan mundur, sudah putus asa ini, tidak mendapatkan kekuatan. Jadi segala sesuatu ketika kita tenang, kita berdoa, kita mendapatkan hikmat. Seharusnya saya kecewa, seharusnya saya marah. Tetapi ketika saya mendapatkan ini, ternyata di balik kejadian itu ada maksud Tuhan untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kami bisa bertemu dengan mereka dan kami bisa menyatakan kasih Kristus di dalam kehidupan kami kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Dan kita mau melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan kesempatan bagi setiap kita mengalami, karena kita percaya di dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita mau melihat bahwa bagaimana dalam menghadapi kegagalan. Jadikan kegagalan sebagai peluang untuk belajar, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan biarkan kegagalan mendefinisikan identitas kita, tapi miliki potensi dan kelebihan yang unik yang bisa dikembangkan. Teruslah berusaha dan jangan takut untuk mencoba hal-hal baru, karena dari kegagalanlah kita bisa belajar dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan sukses di masa depan. Kegagalan adalah bagian yang kehidupan yang tidak bisa kita hindari. Jadi, mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, miliki sikap yang positif, tidak menganggap kegagalan sebagai akhir dari segalanya, dan selalu berusaha untuk memperbaiki diri kita. Miliki rasa syukur dan meminta bantuan kepada Tuhan dalam situasi yang sulit yang mungkin Bapak Ibu Saudara hadapi saat ini. Mari kita tidak takut untuk mencoba lagi dan bersyukur atas pengalaman kegagalan yang kita alami, karena hal tersebut dapat membantu kita tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan biarkan kegagalan membuat kita menyerah dan merasa tidak berarti, tetapi jadikanlah kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri kita dan menjadi lebih kuat. Kemudian kita mengambil waktu untuk merenungkan, berdoa dan mencari dukungan dari orang-orang terdekat. Bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup juga dapat membantu kita melihat sisi positif dalam situasi sulit. Jangan takut untuk mencoba lagi dan terus berusaha keras, karena kesuksesan bukan hanya tentang hasil akhir, tapi juga tentang perjuangan yang kita lakukan untuk mencapainya. Ingatlah bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi hanyalah bagian dari perjalanan menuju sukses. Sebagai ayat terakhir kita akan baca Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini memberikan keyakinan bahwa Tuhan dapat mengubah kegagalan menjadi sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi kita jika kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.